Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat? Alhamdulillah cinta. Saya ingin melanjutkan terusan dari ta'aruf ya. Tahap selanjutnya setelah kita ta'aruf ya, saling pengenalan yang lebih dalam. Lanjutan yang kemarin ya, video saya yang kemarin. Tahap berikutnya itu adalah ketika cocok kita harus kitbat. Apa itu kitbat? Kitbat itu adalah melamar ya, terjadi pelamaran. Jadi kita harus dilamar. Kalau wanita itu dilamar, kalau seorang laki-laki maka harus melamar, begitu ya, istilahnya seperti itu. Jadi terjadinya pelamaran atau kitbat. Tapi nggak semua, apa namanya, katanya saya bilang yang kemarin tuh, nggak semua ta'aruf berakhir dengan kitbat, tidak juga. Kalau misalnya tidak cocok ya cukup di situ, cukup kita mengenal sebagai teman saja. Tapi ketika kita sudah ada kecocokan dalam proses ta'aruf tersebut, jadi harus ada proses selanjutnya adalah pelamaran ya, kitbat. Jadi melamar atau meminta pada pihak keluarga si wanita. Dan di sini berdasarkan pengalaman beberapa orang sekitar maupun yang terjadi di publik ya. Jangan sampai di sini saya menegaskan tujuan pernikahan yang pertama ya. Selain untuk ibadah, yang pertama carilah dia saat melamar itu berarti harus benar-benar yakin, harus benar-benar mantep yang menerima ya. Ketika dilamar harus benar-benar yakin dan benar-benar mantep kalau kamu itu suka dengan yang dilamar. Jangan sampai ada paksaan, dan nggak boleh juga yang namanya dijodohkan itu sebenarnya nggak boleh loh ya, nggak boleh dijodohkan, itu nggak boleh. Itu di zamannya Nabi Muhammad SAW. Saya punya buku, nanti saya rekomendasikan ya. Judulnya Rumah Tangga Menuju Jannahnya ya. Silahkan nanti di order. Saya juga ada link Shopee untuk order bukunya, di situ ada ya. Jadi istilahnya itu apa, supaya jangan, istilahnya itu, ini terlalu sulap ya, bahasa Maduranya silau gitu ya, silau cahayanya, silau ya, nggak apa-apa. Jangan sampai karena merasa terpaksa. Nggak boleh orang tua dilarang, siapapun itu dilarang memaksa anaknya untuk menikah, kecuali harus benar-benar ditanyakan apakah anak tersebut mau atau tidak dengan orang yang menjadi pilihan keluarga atau ibunya, begitu. Jadi nggak boleh ya untuk memaksakan untuk, apa istilahnya, dijodohkan, dipaksa. Ketika ada dilamar dipaksa suruh menerimanya, itu jangan, nggak boleh. Nabi saja, Nabi Muhammad SAW, tidak serta-merta ketika anaknya Siti Fatimah tidak cocok, karena yang namanya, apa istilahnya itu, yang namanya perawan, menolaknya itu dengan diam. Siti Fatimah dilamar oleh beberapa sahabatnya Nabi Muhammad SAW, diam. Jadi beliau seorang nabi pun masih menanyakan pada anaknya, setuju atau tidakkah wahai anakku, kamu ada yang melamarnya ini. Sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW yang melamarnya, nggak ada yang Fatimah serak, kecuali Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Saya punya bukunya, silahkan nanti di order ya, saya rangkum itu. Makanya di sini saya akan bahas ringkasan. Jadi menikah jangan sampai ada rasa terpaksa, dan tapi gimana caranya dia itu adalah orang yang tepat, orang yang benar-benar kamu suka, orang yang benar-benar kamu sayang gitu loh.
harus dari hati. Jadi nggak boleh ada kepura-puraan, nggak boleh karena untuk pelampiasan, itu jangan sampai ya, pelarian jangan sampai. Jadi harus benar-benar dia yang ini. Kenapa? Tujuannya itu untuk kedepannya agar terjalin yang namanya sakinah, mawaddah, dan warahmah. Di situ akan turun. Kalau misalnya menikah karena terpaksa atau menikah sebatas pelarian atau mencari, ya istilahnya hanya buat pelampiasan dan sebagainya, tidak berdasarkan karena benar-benar dari hati suka atau cinta, sungguh di situ setan akan datang untuk menghiasi lelaki lain atau perempuan lain nantinya, kalau itu yang akan merusak gitu ya, yang akan, itu nggak boleh kita dalam Islam ketika sudah menikah udah jadi suami istri terus membayangkan laki-laki lain atau membayangkan wanita lain selain yang halal, itu sungguh itu dosa dan itu nggak boleh sayang, yang nggak boleh. Makanya di sini untuk juga kelanggengan dalam berumah tangga, di situ kan dianjurkan pilihlah wanita atau pria yang benar-benar kamu sukai, yang benar-benar kamu cintai gitu ya, bukan karena terpaksa. Karena banyak ya orang tua memaksa anaknya, itu nggak boleh sayang, itu nggak boleh ya. Sayangnya di sini belum ada hukum. Saya ingin ya Indonesia ini membuat hukum juga sebagaimana ada hukum berpoligami harus izin istri. Kalau di dalam Islam itu nggak ada. Poligami nggak harus izin istri, itu nggak ada hadisnya, nggak ada dalilnya. Hanya saja di sini di Indonesia dibuatkan hukum ketika berpoligami itu harus izin istri pertama. Kenapa? Karena agar menjalin keharmonisan ya. Jadi nggak serta merta biar laki-laki itu nggak seenaknya gitu. Jadi dibuatlah hukum. Kalau dalam Islam nggak ada seperti itu. Cuman di sini saya juga menginginkan supaya anak-anak atau siapapun itu dibuat hukum, jangan ada yang namanya dipaksa menikah dan lain sebagainya, itu jangan sampai ya. Karena sungguh itu nauzubillah min dzalik, banyak ya orang sudah berumah tangga kadang nggak harmonis, kadang hanya jalanin kayak gitu aja, hanya ini itu masih mencintai wanita lain atau laki-laki lain, itu bahaya. Itu nggak boleh di dalam Islam, itu nggak boleh. Jadi supaya di sini kita harus benar-benar berhati-hati dalam memilih pasangan. Jadi jangan sampai karena dikatakan usianya kamu sudah begini loh, terus ketika ada yang ngelamar siapa aja ya sudah aku terima meskipun nggak suka. Jangan. Terus kita ikhtiar, berusaha minta sama Allah, ya kalau nggak ada jodoh di dunia mesti ada jodoh di akhirat. Intinya yang saya ingin sampaikan itu jangan sampai berputus asa gitu ya, jangan sampai menikah hanya gara-gara diomongin orang, udah nggak nikah gitu, sudah usia berapa gitu. Itu bukan urusannya. Biarkan. Kalau kita belum menemukan yang benar-benar serk, yang benar-benar cocok dengan kita, biarkan saja. Mereka mau bilang apa, mereka mau berkata apa, silahkan, biarkan aja gitu ya. Istilahnya itu jangan sampai kita itu menikah karena usia sudah lanjut atau karena usia sudah tidak muda lagi. Jangan, biarkan aja, karena Allah pasti akan mempertemukan sesuai apa yang kamu inginkan gitu, yang cocok gitu. Makanya kan perlu istihoroin, siapa tahu dia ada seseorang yang datang kok agamanya bagus, akhlaknya baik, ya silahkan dipertimbangkan, silahkan diistihoroi. Kok nanti hatinya kamu merasa yakin, merasa mantap dengan orang tersebut, silahkan kamu memberikan keputusan, ya keputusan apakah untuk menerimanya atau bagaimana, begitu ya. Jadi intinya di dalam pernikahan itu seperti itu, jangan sampai terjadi dengan seperti kisah-kisahnya orang-orang sekitar. Banyak kisahnya tragis banget, termasuk saya pribadi
teman-teman, dan juga termasuk kisah-kisah lain yang pernah diceritakan oleh Teh Oki ya, Teh Oki Setia Dewi ya. Kan ada pernikahan itu, dia berjuang mati-matian sampai dibaca istrinya, ternyata dia mencintai wanita lain. Bagaimana perasaan yang si wanita ini, dia sudah memberikan yang terbaik untuk suaminya, ternyata suaminya mencintai, menyimpan perasaan untuk wanita lain. Itu benar-benar sungguh sangat menyakitkan gitu. Apalagi itu jangan sampai gitu ya, itu namanya selingkuh, termasuk selingkuh. Selingkuh bukan dalam hal karena dalam Islam ya, tanda kutip Islam, bukan selingkuh hati gitu, selingkuh batin, selingkuh pikiran gitu ya. Tapi akhirnya Masya Allah, di dalam kisah Teh Oki pernah saya cuplikannya, itu kisahnya apa, Masya Allah, wanita ini solehah banget sehingga akhirnya si laki-laki tersebut benar-benar jatuh cinta dengan istrinya karena kesalihannya ya, kesalihannya. Tapi karena ada juga kadang kalau orang yang dibuat apa, udah istrinya solehah, istrinya baik, sudah memberikan yang terbaik, kadang ada orang itu ya, dibuat pelampiasan gitu, nggak nyadar gitu sampai nauzubillah, kadang sama, nauzubillah ya, tapi ini beneran ada kisah nyata, ada sama saudaranya sendiri, sama iparnya sendiri, atau sama familinya sendiri, atau bahkan masih punya hubungan darah. Nauzubillah min dzalik. Itu nggak boleh. Itu supaya jelas ketika di dalam masa apa namanya, khitbat, pelamaran, khususnya saat ta'aruf ini yang harus dipertanyakan. Bagaimana hubungan antara saudara dan yang lainnya harus dipertanyakan. Dan pasangan bagaimanapun juga harus menjadi prioritas yang utama. Itu prioritas yang utama harus diutamakan. Jadi nantinya kalau nggak paham agama itu, makanya kan di situ juga ada kitabun nikah, ada ilmu munakahat, itu makanya harus benar-benar harus dipelajari gitu ya. Intinya jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya kita harus cari orang yang paham agama. Terkadang orang itu menyempelekan gitu kan, sentuhan tangan, salaman, kalau orang nggak paham, nanti tiba-tiba timbul, atau enggak pandangan mata, nanti timbul rasa gitu kan ya. Itu fitrah, cuman jangan sampai dilanjutkan, jangan sampai terjerumus ke jurang yang nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai seperti itu. Jadi pesan saya di sini itu, tahap setelah ta'aruf, ketika mengalami kecocokan, kalau misalnya nggak cocok gimana ya sudah, temenan aja, tapi tetap silaturahmi. Maksudnya begini, ada ya, jadi kita tuh harus positive thinking. Ta'aruf nggak jadi nih, nggak cocok nih, ceritanya nggak cocok, tiba-tiba ini ada orang baik nih, apa, salih banget, oh kamu nggak cocok dengan saya punya teman loh. Nah, syukur-syukur si wanita ini karena nggak mau dengan dirinya, tiba-tiba dikenalin dengan temannya, tiba-tiba srek dengan temannya. Itu seperti itu maksud dari ta'aruf itu, kita menjalin pertemanan yang menuju ke sana. Kalau misalnya nggak ada kecocokan ya sudah, karena nggak ada paksaan. Dan yakinlah, selalu berprasangka baiklah, yakinlah bahwa setiap sesuatu kamu pasti akan mendapatkan yang baik. Kalau misalnya kamu belum mendapatkan orang tersebut, yakinlah kalau Allah akan menggantikanmu dengan seseorang yang lebih baik dari dia gitu. Intinya kan makanya kita kan harus husnuzon billah, positive thinking gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu nggak jadi sama itu, jangan sedih, karena pasti dan harus yakin, kamu harus meyakinkan dirimu, oh kalau saya nggak jadi berarti ada yang lebih baik dari orang ini. Jadi terus berikhtiar, terus mencari sampai ketemu yang benar-benar cocok, yang sekiranya sama-sama saling. Jadi namanya pasangan itu harus, yang pertama saling jujur, saling terbuka, saling membutuhkan,
Kalau diantaranya nggak ada saling membutuhkan, buat apa menikah, ya kan? Saling membutuhkan dan juga saling dalam hal-hal yang positif, saling mencintai, saling memperhatikan, saling istilahnya saling membantu satu sama lainnya. Jadi begitulah lanjutan setelah dari tahap ta'aruf, yaitu kibat pelamaran, menentukan tanggal. Kalau di ini kan dicarikan tanggal baik, hari baik, semua hari itu baik, semua tanggal itu baik. Kalau bicara hari yang paling baik, maka hari yang paling Allah muliakan adalah hari Jumat. Ya, dicatat ya, hari yang paling Allah muliakan adalah hari Jumat. Jumat kapan itu? Jumat Pon, Jumat Kliwon, Jumat Wage, Legi, Legi, dan lain-lain sebagainya. Terserah. Pokoknya Jumat ya, mau Legi, mau Wage, mau Pon, itu nggak ada ininya ya, nggak ada dalilnya, karena semua hari itu pada dasarnya baik ya. Semua hari, semua tanggal, semua bulan itu baik semuanya. Jadi kita harus positif ya, jangan sampai ada pemikiran harus ini, kalau nggak ini begini. Jangan percaya dengan seperti itu ya. Jadi harus dibenarkan dulu akidahnya, harus sekiranya sudah ada kecocokan nih, supaya carilah guru yang bisa mendampingi untuk saling sama-sama belajar tentang ilmu munakahat, ilmu pranikah, ilmu kitabun nikah, kitab atau catatan tentang pernikahan, bagaimana caranya melayani suami, bagaimana caranya melayani istri, bagaimana itu tentang sifat-sifat wanita, karena wanita dan laki-laki itu sangatlah jauh berbeda. Dan jika di awal pernikahan itu rawan pertengkaran karena menyatukan dua hati dan juga dua pikiran. Maka di sini dibutuhkan peran saling saling mengingatkan, saling menasehati gitu ya. Jadi carilah yang dewasa, yang bijaksana gitu. Orang yang nggak dewasa itu orang yang nggak bijaksana, mendengar omelan ocehan sana ocehan sini, ketika ini mendengar hasutan itu jangan sampai ya mudah terpengaruh istilahnya, tiba-tiba ikut-ikutan. Itu adalah tanda dia nggak dewasa. Jadi carilah orang yang dia itu dewasa, bukan hanya pintar memikirkan masa depan, ke depannya gimana, nggak seperti itu. Orang dewasa itu selalu memikirkan solusi. Orang dewasa itu orang yang bijaksana gitu ya, yang tidak ikut-ikutan, tapi dia gimana caranya menjadi penengah gitu, menjadi solusi untuk sekitarnya. Jadi intinya seperti itu. Ya, kita juga harus banyak-banyak belajar, termasuk saya. Saya juga di sini bukan bermaksud menggurui, tapi di sini kita sama-sama saling belajar. Mari saya berbagi ilmu tentang baik pengalaman pribadi maupun pengalaman orang-orang sekitar. Saya bilangkan tadi supaya mencari orang yang benar-benar kamu sukai, agar terjadi kecondongan hati, agar kamu merasa tenang, agar kamu merasa tentram, dan tidak ada itu bayangan yang terlintas laki-laki lain setelah pernikahan, nggak ada, atau wanita lain setelah pernikahan, itu nggak ada. Karena yang kamu benar-benar cintai, yang kamu benar-benar sayangi, haruslah dia yang bersama kamu, yang bersanding sama kamu dalam hal kehalalan ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jadi jangan sampai karena usia, kok belum nikah, kok belum ini, belum itu, terus tiba-tiba siapapun yang melamar tiba-tiba diterima. Jangan sampai. Dan juga nggak boleh karena terpaksa minta tolong sama Allah. Pasti Allah ngasih jalan keluarnya. Ada banyak minta tolong ke teman, tetangga, family, dan lain sebagainya. Silahkan ya, karena jangan sampai kalau ada yang memaksa itu harus dilaporkan kemana? Laporkan sama dia, Allah yang maha pencipta, yang maha membolak-balikkan hati ya.
minta pertolongan dan perlindungan sama dia, karena dialah yang memiliki semua hatinya manusia ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Sebelum saya undur diri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang menyinggung atau tidak sengaja menusuk. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.